Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 malam ya, di tanggal 27 November 2022 guys, di hari Minggu. Gua ucapin selamat ya buat teman-teman semua. Gua ucapin selamat buat teman-teman semua yang masih menikmati liburannya ya, dan sekarang lagi weekend. Dan tetap saya ingatkan kembali, selalu patuhi protokol kesehatan ya di saat kalian ada di keramaian ya. Oke, dan kita langsung saja ya menuju ke global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Dari coin market cap untuk kenaikan kripto ya secara global hari ini cuma 0,04% guys ya. Dan memang sih lagi sideways kayaknya saat ini guys, masih belum ada berita yang cukup signifikan yang menggerakkan harga. Begitu juga dengan Bitcoin ya, untuk waktu 24 jam ya dari pergantian candle hari ini cuma turun di 0,98% guys. Begitu pula dengan Ethereum di 1,28% untuk penurunannya, BNB di 1,11% guys. Dan yang cukup menarik tentu saja dari Dogecoin ini guys, kenaikannya cukup lumayan ya di 12,64%, dan untuk satu minggu ini ya kenaikannya sudah di 26,07% guys. Ini menyusul kabar dari Elon Musk yang akan segera mengaktifkan kembali akun-akun Twitter yang kemarin di-ban guys. Nah, itu membuat beberapa spekulasi ya dari para investor Doge pada khususnya ya, yang berasumsi bahwa Doge ini akan segera diimplementasikan guys ke Twitter guys untuk alat tukar ataupun alat pembeliannya. Jadi sentimen positif ini membuat harga dari Dogecoin ini cukup signifikan ya kenaikannya. Dan kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin sesuai yang ada di grafik ini guys, masih bertahan dan masih sideways guys, tepatnya di area MA50 ini guys, dan sekarang masih menunggu kira-kira mau dibawa kemana ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kalau sesuai dengan pola rally base rally, harusnya ini akan naik guys dan akan menuju ke area ungu ini ya. Tapi kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa ya. Tentu saja untuk sentimen positif yang akan segera hadir kemungkinan ya, karena itu akan menjadi stimulus yang bagus untuk kenaikan harga dari Bitcoin ini. Dan kita langsung saja ya menuju informasi pertama, datang dari ambcrypto.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa open interest dari Binance Coin atau BNB ini melonjak guys, tapi tingkat pendanaannya menurun. Jadi Binance Coin atau BNB ya, ini telah menikmati perhatian penuh dari para pedagang karena minat terbukanya melonjak setelah kenaikan harga 7 hari sebesar 13,90% guys. Menurut Coin Analyze, minat terbuka dari koin pertukaran meningkat 9,35% dalam 24 jam terakhir, mendorongnya hingga 294,2 juta dolar ya di platform Binance. Itu sekitar 328 juta dolar di semua bursa. Ini menyeratkan ya bahwa ada banyak kontrak terbuka dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari BNB guys. Namun kasusnya berbeda ya dengan tingkat pendanaan. Menurut agregator data pasar berjangka, tingkat pendanaan BNB sebagian besar negatif guys. Tingkat pendanaan membantu untuk memahami sentimen pasar dan kemungkinan tren harganya. Dalam kondisi saat ini, dengan lebih sedikit modal yang dikerahkan, maka BNB kemungkinan bisa mengikuti garis bearishnya guys, seperti yang terlihat pada grafik ini ya. Terlepas dari persaingan antara tingkat pendanaan dan juga bunga terbuka ya ataupun open interest, rantai BNB atau BNB chain ini masih dapat mempertahankan rekor mingguannya guys. Dalam tweet bertanggal 25 November kemarin, pegangan BNB Chain mengonfirmasi ya bahwa platform tersebut telah mencatat 3,18 juta transaksi harian rata-ratanya. Dan ini menyiratkan bahwa sejumlah besar alamat telah berinteraksi dengan jaringan BNB atau Binance Smart Chain ini guys. Seperti yang terlihat ya pada akun resmi dari BNB Chain ini guys. Nanti kalian bisa cek sendiri. Namun kenaikan yang terkumpul dalam 7 hari terakhir tidak dapat mendorong keuntungan investor ke level yang signifikan. Menurut sentimen, rasio nilai pasar terhadap nilai realisasi atau MVRV telah turun ya menjadi 13,05% pada saat penulisan ini. Pada 20 November, rasio MVRV mencapai 269%. Posisi ini berarti keuntungan investor jauh dari 2 kali lipat dari kepemilikan mereka, namun itu mungkin dianggap sebagai keadaan under value karena rasionya tidak negatif. Adapun aktivitas pengembangannya, platform analitik on-chain mengungkapkan berada di posisi yang sama ya sejak 22 November kemarin. Dengan demikian,
ada kebutuhan minimal untuk peningkatan pada rantai BNB. Terlepas dari itu, bukan berarti ada penurunan komitmen terhadap proyek, terutama karena metrik yang sama meningkat menjadi 0,02 beberapa hari yang lalu guys, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Penilaian lebih lanjut dari posisi on-chain BNB mengungkapkan bahwa para paus koin ataupun whale dari BNB ini guys, untuk pertukarannya ini lebih suka untuk tidak melakukan akumulasi secara keseluruhan guys. Berdasarkan data sentimen, hanya ada 7 transaksi dari para whale ini guys senilai 100.000 US dollar atau lebih. Jumlah ini tidak cukup untuk mendorong rally guys, dan faktanya pembalikan harga bisa terjadi guys. Dan ini karena BNB diperdagangkan pada 311 dolar ya, dan kehilangan 0,08% dari nilainya dalam 1 jam terakhir pada waktu pers ini. Ya, kita memaklumi ya, keadaan ini memang efek dari beberapa kabar-kabar buruk yang kemarin muncul guys, yang tentu saja akan berakibat ke hampir semua aspek ekonomi guys, bahkan di kripto. Bahkan juga ya, kepercayaan dari para masyarakat, khususnya masyarakat yang awam ya, ini tentu saja kepercayaannya akan luntur dengan kejadian-kejadian yang terjadi kemarin guys. Dan langsung saja ya, kita menuju ke informasi kedua, datang dari bitcoinist.com. Masih berhubungan dengan Binance ya, dan di sini diinformasikan bahwa mengapa Binance ini meluncurkan situs web yang didedikasikan untuk transparansi. Nah, ini menarik ya. Jadi Binance ini telah mengumumkan pada hari Jumat kemarin ya, bahwa mereka sedang membangun situs web bukti cadangan atau POR guys. Dan untuk menunjukkan bahwa mereka itu memegang aset klien secara penuh sebagai penjaga mata uang digitalnya guys. Binance memiliki cadangan Bitcoin untuk memulai. Saat ini rasio cadangan Bitcoin perusahaan adalah 101% guys. Dan ini menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki pasokan yang cukup untuk menutupi semua saldo penggunanya. Pengguna akan dapat memeriksa situs web untuk keterbukaan yang lebih besar ya mengenai bukti cadangan atau reserve dari perusahaan itu, dan rasio cadangan bursa sehubungan dengan kewajiban klien. Dalam beberapa minggu mendatang, Binance sebagai pertukaran kripto terbesar di dunia ya, berdasarkan volume perdagangannya, akan memperkenalkan token dan jaringan tambahan guys. Kegagalan FTX telah mendorong perusahaan cryptocurrency lainnya ya untuk menjanjikan transparansi yang lebih besar dalam upaya meningkatkan kepercayaan. Diperkirakan 1 juta kreditur telah menderita kerugian miliaran dolar sebagai akibat dari keruntuhan tersebut. Binance dan sejumlah pesaing lainnya telah mendorong bukti cadangan ataupun reserve sebagai solusinya guys. CZ menyatakan bahwa mereka dengan senang hati menawarkan alat terbaru ini guys bagi para pengguna untuk memverifikasi dana mereka. Langkah ini dilakukan beberapa minggu setelah runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX, dan dalam kasus FTX perusahaan menghadapi kesenjangan likuiditas yang sangat parah guys. Pertukaran yang dipimpin oleh Sam Bankman-Fried berhenti memproses penarikan karena tidak dapat lagi memenuhi permintaan investor dan pengguna akhir. Pihak ketiga melakukan bukti cadangan yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa kepemilikan yang diklaim benar-benar ada. Itu bisa mengungkapkan di mana aset klien berada dan di mana mereka berada. Namun, meskipun bukti cadangan dapat menunjukkan kepada klien bahwa dana mereka masih ada di rekening mereka dan belum dipinjamkan, ini tidak menjelaskan keseluruhan dari ceritanya guys. Masalahnya, menurut pakar keuangan, konsumen seringkali tidak menyadari bahaya yang penting. Karena bukti cadangan atau reserve terkadang itu merupakan gambaran yang tidak akurat. Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengguna yang ingin memeriksa dana mereka secara mandiri dapat menyalin kode sumber ke dalam aplikasi Python dan melakukan referensi silang. Nah, ini menarik juga ya ide dari Binance ini guys untuk meluncurkan aplikasi yang bisa men-tracking aset suatu pertukaran ataupun bursa ataupun exchange ya, dari reserve yang dimilikinya. Ini keren banget ya, sehingga nanti transparansi yang dibutuhkan oleh para pelanggannya itu bisa terwujudkan guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari baincrypto.com ya. Di sini diinformasikan bahwa investor kripto ini telah menguangkan lebih dari 3,5 miliar dolar guys untuk stable coin mereka guys. Nah, ini cukup menarik juga informasinya guys. Jadi investor kripto secara besar-besaran menebus kepemilikan stable coin mereka ya dengan fiat atau uang yang kita pakai sekarang ya, mengikuti kondisi pasar baru-baru ini yang telah mengkikis kepercayaan pada pertukaran yang terpusat ya atau exchange guys. Menurut data CoinMarketCap, pasokan USDT Tether turun dari lebih dari 67 miliar dolar ya dalam 2 minggu terakhir menjadi 65 miliar dolar. Ini berarti bahwa investor telah menembus sekitar 2 miliar dolar USDT sejak ledakan FTX kemarin. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys.
Dengan kekhawatiran sebelumnya ya tentang patokan USDT dan apakah aset didukung sepenuhnya, banyak pedagang menebus USDT mereka ya atau mengonversikan menjadi USDC guys. Tether bagaimanapun bersikeras bahwa ia tidak memiliki paparan material terhadap kejatuhan FTX kemarin guys. Ini bukan pertama kalinya volume USDT turun setelah krisis besar di pasar kripto. Setelah jatuhnya Terra Luna, ada penebusan sebesar 10 miliar USDT guys dalam waktu 2 minggu. Kemudian ketakutannya ini juga menyebar ya ke stablecoin yang lain guys, yaitu BUSD yang didukung oleh Binance yang telah mengalami tren naik sepanjang tahun. Menurut data CoinMarketCap, pasokannya turun dari 23 miliar dolar guys menjadi sekitar 22,5 miliar dolar ya. Yang artinya telah kehilangan sekitar 500 juta dolar. Bahkan stablecoin DAI terpengaruh karena pasokannya juga turun menjadi 5,2 miliar dolar dari 5,7 miliar dolar guys. Sementara itu ya, beberapa stablecoin seperti PAX Dollar dan juga USDC ini telah mengalami peningkatan pasokan di tengah kekacauan ini. Dalam 2 minggu terakhir, pasokan USDC tumbuh hingga 44,70 miliar dolar meskipun turun menjadi 43,70 miliar dolar pada 24 November kemarin. Telah meningkat menjadi 44,11 miliar dolar pada waktu pers. Ada banyak spekulasi tentang apa yang mungkin bertanggung jawab ya, dan Pentosi meng-tweet ya bahwa itu bisa jadi karena hasil 4% plus pada USDC di treasury dan juga mungkin konversi beberapa USDT ke USDC guys. Secara keseluruhan ada penebusan stablecoin ya senilai sekitar 3,5 miliar dolar selama 14 hari terakhir bertepatan dengan runtuhnya FTX kemarin. Runtuhnya FTX meredam keyakinan investor. Hancurnya pertukaran cryptocurrency umumnya mengurangi kepercayaan ya investor terhadap cryptocurrency yang menyebabkan jatuhnya harga secara besar-besaran guys. Tetapi ada juga kekhawatiran tentang efek penularan dari keruntuhan dan juga bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perusahaan kripto lainnya atau efek domino ya. Dan hal ini telah menyebabkan banyak pedagang eceran lebih menyukai hak asuh sendiri ya daripada meninggalkan aset mereka di bursa terpusat. Dengan kata lain, mereka itu menyimpan aset mereka di wallet mereka sendiri ya atau cold wallet mereka sendiri guys, dan tidak mau menyimpan asetnya di exchange terpusat. Dan untuk berita yang terakhir datang dari bitcoinist.com. Di sini diinformasikan bahwa crypto exchange CoinSquare ini telah menderita pelanggaran data guys, dan inilah yang terjadi. Jadi platform pertukaran kripto Kanada yaitu CoinSquare baru-baru ini mengalami pelanggaran data, dan ini adalah pertukaran pertama yang menerima pendaftaran dari Organisasi Pengatur Industri Investasi Kanada atau IIROC. Pelanggaran data telah membahayakan informasi pribadi pengguna guys. CoinSquare juga menutup operasinya di bulan November kemarin. Dan CoinSquare telah mengambil tindakan dinamis ya dan proaktif selama berhari-hari yang kemudian menyebabkan pertukaran kripto itu untuk melanjutkan operasinya dengan lambat. Pertukaran atau exchange telah mengirimkan email ya kepada investornya setelah pelanggaran keamanan, di mana manajemen menyatakan bahwa database pelanggan telah disusupi guys. Akibatnya, informasi pribadi juga diakses oleh pihak ketiga akibat kebocoran tersebut. Basis data yang disusupi mencakup banyak informasi pribadi dari para penggunanya yang terdiri dari nama investor, kemudian alamat email, alamat tempat tinggal, nomor telepon, ID perangkat, alamat dompet publik, tanggal lahir, riwayat transaksi, dan juga bahkan saldo akunnya. Satu-satunya anugerah ya adalah tidak ada kata sandi yang diakses seperti yang dikonfirmasi oleh CoinSquare. CoinSquare tetap yakin bahwa mereka tidak mendeteksi aktor jahat yang mengakses informasi yang dilanggar. Komunikasi formal menyebutkan bahwa pengguna harus mengubah kata sandi mereka dan mengaktifkan autentifikasi 2 faktor ya atau 2FA. Dan tidak hanya itu guys, pengguna juga harus berhati-hati ya dan menggunakan kredensial yang berbeda untuk platform yang berbeda. CoinSquare adalah platform perdagangan terlama di Kanada guys, dan bulan lalu CoinSquare ini mengumumkan pendaftaran dan juga keanggotaan dealer CoinSquare yang disetujui IIROC. Dengan status peraturan ini, bursa tersebut menjadi dealer dan juga pasar investasi terdaftar IIROC kripto pertama di Kanada. Pendaftaran seharusnya memastikan tingkat kepatuhan dan pengawasan dealer tertinggi di bawah sistem peraturan yang ada. Dengan adanya peraturan, muncullah sistem pemisahan sepenuhnya dana klien yang kemudian akan disimpan oleh kustodian berlisensi dan diasuransikan.
Pendaftaran IIROC mengamanatkan bahwa bursa akan diminta untuk melaporkan posisi keuangannya secara teratur untuk mempertahankan model untuk kewajibannya. Selain itu, uang tunai yang disimpan di rekening klien dilindungi oleh dana pelindungan investasi Kanada jika terjadi kebangkrutan. Saat ini, CoinSquare memiliki lebih dari 500.000 pengguna ya, dan menawarkan akses ke lebih dari 40 cryptocurrency, termasuk lebih dari 820 pasangan perdagangan koin ke koin. Pertukaran kripto telah memfasilitasi sekitar 5,82 miliar dolar dalam perdagangan sejak awal tahun 2014 kemarin. Dan Kanada mewajibkan semua pertukaran kripto yang beroperasi di negara tersebut untuk didaftarkan atau setidaknya berlaku untuk IIROC. Amerika Serikat telah mengevaluasi kembali keefektifan peraturan kripto karena jatuhnya bursa terbesar dan ekosistem kripto pada tahun lalu. Nama yang paling menonjol dalam daftar termasuk FTX, Celsius, Terra Luna, dan juga Voyager. Ya, jadinya cukup mengerikan juga ya peretasan yang terjadi di exchange CoinSquare ini guys. Dan buat teman-teman yang mempunyai aset di exchange CoinSquare ini agar keluar dulu atau mengganti kredensial kalian ya, atau 2FA kalian agar lebih aman ke depannya guys. Jadi gimana pendapat kalian untuk informasi hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.